Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Oh ya, saya harus berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang terus mengikuti channel YouTube Bung Ropan, karena Anda sudah membantu ya channel YouTube saya ya untuk like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih, karena tanpa bantuan Anda channel saya ini tidak akan berkembang. Saya tetap akan berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia menghadapi putaran ketiga. Pertandingan pertama tanggal 5 September yang akan datang melawan The Green Falcons, Arab Saudi. Pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Ini yang ditunggu-tunggu. Seakan-akan kita semua ingin cepat-cepat, lama sekali bulan September ini ya, untuk bisa kita menikmati, menyaksikan duel tim asuhan Sintayong bermain bersama dengan tim asuhan Roberto Mancini yang menangani atau membesut tim Arab Saudi. Nah, memang pertandingan pertama selalu ini kan sulit. Tetapi buat kita nggak usah perlu takut. Tidak perlu gentar menghadapi Arab. Ya, mereka juga itu berhati-hati, terus memantau perkembangan tim nasional kita. Dan pasti Roberto Mancini akan mewanti-wanti seluruh anak asuhnya ya, untuk jangan anggap enteng ya, harus bermain dengan kepercayaan diri tinggi menghadapi Indonesia, karena bukan tidak mungkin Indonesia akan membuat kejutan di Stadion King Abdullah. Bukan tidak mungkin. Artinya kejutan itu kalau tidak menang, imbang aja udah bagus buat kita. Untuk kita menunggu Arab Saudi datang pada 19 November yang akan datang di GBK untuk kita layani. Apalagi kalau kita sudah punya banyak pemain-pemain bagus ya. Katakan misalnya ada Ole Romeni datang, wah sudah bisa memperkuat kita pada November yang akan datang di saat akan menghadapi Arab. Udah ada Mauro Silstra, ada mungkin saja Kevin Dix, ada atau Mes Hilgers, ya kita tidak tahu siapa yang akan muncul untuk bisa menang bersama dengan tim kita, tapi kita akan jadi kuat kalau nama-nama yang saya sebut tadi bisa ada di dalam. Nah, bagi kita Arab itu tidak begitu oke kalau bisa dilihat ya. Mereka 14 pertandingan itu 6 menang, 5 kalah, sisanya imbang. Ini yang membuat juga Mancini itu ya sekarang ya agak ya bahaya ya, mewaspadai Indonesia dan semua tim yang ada di grup C ya. Jangan sampai mereka ini terulang lagi nasib mereka seperti di Piala Asia, karena kita tahu bersama di Piala Asia mereka out, tersisi di putaran 16 besar setelah bermain 1-1, kemudian kalah adu penalti melawan Korea. Bahkan Thailand pernah menahan imbang 0-0 mereka di fase grup. Ini di Piala Asia di Qatar ya. Wah, di awal tahun ini ya, pada Januari yang lalu. Jadi kalau Thailand menahan mereka 0-0, mengapa tidak kita bisa menahan Arab Saudi? Apalagi dengan materi pemain yang saya pikir ya, kita di atas Thailand saat ini untuk materi pemain kita. Ya, Thailand tidak punya pemain-pemain seperti Jai Ises, Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun, pemain-pemain yang oke, Calvin Verdong. Ini kan top. Apalagi dengan Sain, ada dengan Sandi yang bermain di kasta tertinggi di Belgia. Dengan Ragnar, kita tahu bersama. Jadi kita secara kualitas itu di atas pemain-pemain kita, di atas Thailand. Dan Thailand mampu menyulitkan Arab Saudi dan menahan imbang. Saya rasa ini juga yang akan membuat saya menyemangati tim asuhan STY ini untuk bermain Spartan melawan Arab Saudi. Dan kita bisa lakukan itu. Karena Arab Saudi tidak baik, sedang kurang begitu oke lah saat ini ya. Kalau melihat dari statistik yang saya bilang tadi, udah 5 kali kalah, kemudian mereka cuma 6 kali menang, ya ini oke buat kita. Ada 2-3 kali mereka ada hasil imbang. Ya, yang perlu diperhatikan dari tim asuhan Mancini ini ya, mereka punya Faris ya, Alburaikan, atau Firas Alburaikan, ini penyerang mereka yang kuat, ya yang bagus. Di samping kapten mereka ada Salem Aldosari. Ya, ini Aldosari ini dan Buraikan ini ada di depan. Ketika bermain dengan 4-2-3-1, ya, ini berbahaya. Saya pikir untuk tim Indonesia, karena dua pemain ini akan oke. Kalau satu di depan mereka itu Alburaikan, kalau dengan 4-4-2 mereka bermain, itu dua itu yang ada di depan. Ya, Aldosari dan Alburaikan yang berbahaya. Tinggal pertahanan saya yakin dengan Jai Isyes bermain di belakang dari Rido ya, atau siapapun yang akan main Nathan Cho atau dengan Sandi yang akan bergeser ke tengah, ini akan sangat kuat buat
kita. Nah, Arab Saudi itu terakhir, ya kalau nggak salah Juni yang lalu, mereka kalah dari Yordania. Jadi pertandingan putaran kedua sebelum masuk ke putaran ketiga. Makanya mereka hanya menjadi runner up di grup mereka. Ya, kalah. Jadi saya pikir ketika Yordania mengalahkan Arab itu di kandang Arab. Ya, ketika ada kejutan di sana. Nah, bukan tidak mungkin juga kita bisa mengalahkan Arab. Karena kita pernah ketemu dengan Jordan kalau nggak salah ya. Kita ketemu dengan Jordan dan Jordan susah payah tuh menang lawan kita di kualifikasi Piala Asia di Kuwait. Ya, kita bisa memberikan perlawanan kalah hanya 1-0 melawan Jordan saat itu. Jadi saya pikir kita bisa lah untuk bisa mengatasi. Apalagi tim U23 kita kan mampu bisa mengalahkan Jordan juga. Jadi di Piala Asia itu kan sudah menambah kekuatan buat kita. Nah, dengan materi yang ada saat ini, sekali lagi saya bisa mengatakan kita mampu berbuat yang baik di saat Arab yang tidak oke-oke banget juga saat ini. Jadi kalau kita bermain dengan konsentrasi penuh, fokus, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena mereka di kualifikasi juga kurang begitu oke di putaran kedua. Di Piala Asia juga mereka tidak bagus-bagus amat, ya. Tapi mereka sekarang sedang mempersiapkan diri untuk 2027 sebagai tuan rumah Piala Asia. Setelah Qatar sukses, mereka ingin sukses juga. Jadi saya pikir Arab juga akan berkonsentrasi penuh. Ya. Mereka ingin lolos ke Piala Dunia, walaupun mereka tahu sendiri bahwa persaingan tidak mudah di grup C. Ya, selain harus berhadapan dengan Indonesia, mereka akan menghadapi tim-tim kuat. Ada Australia, ada Jepang juga, ada Bahrain dan China yang bisa menghadang mereka. Tapi buat kita lewati dulu pertandingan pertama melawan Arab. Itu yang paling penting. Karena hasil ini akan membuat kita akan lebih oke untuk menatap pertandingan kedua melawan Australia. Jika kita mendapatkan hasil yang baik, katakan imbang. Ketika kita balik ke kandang melawan Australia, ini akan termotivasi lagi dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita kalah 2 kali, katakan melawan Arab misalnya kita kalah atau melawan Australia, ini akan sulit buat kita untuk bisa berbicara banyak. Ya, di saat pemain-pemain bagus-bagus misalnya Ole belum ada, Mauro Silva belum masuk atau Kevin, ya, dan Mesilgas juga belum ada, katakan ini akan berat buat kita. Tapi kalau kita sudah melewati 2 pertandingan pertama tanpa kalah melawan Arab, melawan Australia, ini top. Di saat nama-nama yang saya bilang tadi bergabung, kita akan lebih disegani, lebih tim asuhan STY ini. Nah, kita berharap memang bahwa ketika kita akan berangkat pada tanggal 1 menuju ke Jeddah dan semua pemain-pemain abroad itu datang, ada 14 orang datang ke Jeddah juga untuk bisa melihat, dan kehadiran dari Martin Paes tentunya akan memberikan semangat. Walaupun dia tidak bermain melawan Arab, tapi ini kan top. Dia bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua, ya, dan buat Rizky Ridho dan kawan-kawan agar bermain habis-habisan melawan Arab Saudi. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.